Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan membahas sedikit tentang Kiai Imad ya. Tentu teman-teman, sebagian teman-teman sudah pada tahu siapa Kiai Imad, yaitu beliau adalah seorang kiai dari Banten yang sempat menggemparkan berita di tanah air, terutama berita tentang jalur nasab para habaib. Tetapi pada tayangan video kali ini saya tidak akan membahas masalah nasab para habaib atau tidak akan membahas tesis yang dibuat oleh Kiai Imad. Pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan menayangkan yaitu tentang nasihat dari Kiai Imad bagaimana agar kita memiliki harga diri sebagai seorang penduduk Nusantara, dari mulai suku Sunda, suku Jakarta, dan beliau bahas lewat ceramahnya. Maka dari itu, mari sebelum kita membahas lebih lanjut, kita simak terlebih dahulu isi ceramah yang disampaikan oleh Kiai Imad. Saya harus dihilangkan, tidak boleh. Saya itu Jawa Belanda itu hamba sahaya. Aku orang Jawa tidak boleh lagi manggil dirinya kaulah. Aku orang Sunda tidak boleh lagi manggil dirinya api. Aing. Orang Padang tidak boleh lagi memanggil dirinya ambo. Aku, semuanya harus diganti. Jadi kata-kata domir-domir untuk memanggil diri sendiri yang merendahkan peradaban kemanusiaan harus dirubah dengan yang meninggikan harkat dan martabat kita sebagai bangsa Indonesia. Hilangkan kata saya, PWILS kalau ngomong, aku. Kalau orang Sundanya, aing. Bapak aing. Kalau orang Jawa, jangan manggil kulo, kaulah. Reang kalau bisa. Reang. Kenapa? Tadi teman-teman, jadi Kiai Haji Imaduddin menjelaskan bahwa kita sebagai penduduk Nusantara, orang Sunda, sudah jangan mengganti domir atau penyebutan untuk diri pribadi, hilangkan kata abdi, karena abdi itu menurut beliau adalah hamba sahaya, tapi harus diganti dengan aing. Nah, dan tidak boleh memanggil saya, tapi harus aku. Mulai sekarang kita harus belajar mengganti domir atau pengakuan terhadap diri sendiri kita dengan kata aku, aing, kalau orang Sunda aing, kalau orang Jakarta aku, dan kalau orang mana ambo gitu ya. Dan kalau orang Jawa kata beliau kaulo, kaula ya. Nah, maka saya orang Sunda, saya akan jadi saya masih kagok nih, saya masih terbilang saya terus. Baik, di channel ini kita ganti aku ya teman-teman. Baik, aku sekarang akan mengganti kata domir. Jadi aku sekarang akan, karena aku orang Sunda, maka aku akan bilang aing ya. Sekarang aing mau membicarakan masalah domir yang dibahas oleh Kiai Imaduddin. Aing sekarang jadi agak kagok juga ya, karena mengganti secara tiba-tiba ini harus belajar terlebih dahulu. Kalau menurut aku tidaklah harus sampai ke sana ya. Toh itu adalah memang benar, itu mungkin diajarkan oleh penjajah Belanda yang dulu menjajah Indonesia. Tetapi kan itu sudah lama dan sudah menjadi hal kebiasaan dan sudah tidak dianggap lagi sebuah hal yang rendah. Mau itu saya, aku, aing, apalagi kata aing selama ini kita pelajari bahwa adalah kata yang kasar di dalam bahasa Sunda ya. Kita tahunya seperti itu yang kita pelajari. Tapi aing, kalau harus menggata kata aing itu mungkin juga tergantung lokasinya ya, tergantung. Kalau di Bandung mungkin kata aing, atau di Banten kata aing udah biasa. Tapi di sebagian tempat kata aing untuk kita berbicara dengan orang yang lebih tua agak kurang pas. Kalau misalkan kita disuruh nih sama ibu kita, misalkan disuruh minta bantuannya,
Nah, ibu kita nyuruh kita. Ketika ibu kita menyuruh kita, mana ku aing kayak di ieu Neng, misalkan ambilin itu kayu bakar, di mana kayak ku aing dipangjokotkeun kan. Jadi emang terkesan kurang sopan ya kalau terhadap orang tua kita. Jadi di sini harus ada pembahasan khusus untuk merubah kata aing ke dalam kata dari kerupa abdi atau sim pribados ke dalam kata aing. Ya, seperti itu tanggapan saya untuk ceramah kali ini yang bersumber dari Kiai Imad. Tetapi teman-teman, ada satu hal yang menarik juga. Mungkin tidak hanya saya, tidak hanya aku, bahkan Kiai Imad sendiri pun ketika dalam penutupan ceramahnya, dia tetap bilang saya juga. Nah, namanya juga manusia ya. Dia baru aja mengajarkan jangan memanggil dirinya saya, tapi ganti dengan aku. Tetapi ketika di akhir ceramahnya, di akhir ininya, dia juga bilang saya. Nah, ketua umum. Nanti paling ketua umum akan ngambil saya, minta pendapat saja. Nanti yang memutuskan beliau. Karena apapun yang terjadi, seluruh pengurusan di Indonesia ini, apabila ada masalah, ketika memutuskan, ketua umum Dr. Kiai Haji Muhammad Abbas Ilyasi selalu menelpon saya. Dan saya berikan masukan tentang apa yang sedang dihadapi, kemudian beliau memutuskan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. itu tadi teman-teman video penutupan ceramah dari Kiai Imad ya. Kita jelas terdengar bahwa beliau juga mengucapkan kata saya kembali, padahal baru aja beliau menyampaikan bahwa kita penduduk Nusantara itu harus mengganti kata abdi menjadi kata aing dan kata saya menjadi kata aku. Tiba-tiba namanya juga manusia ya, sifatnya salah dan lupa. Baru saja menyampaikan, ternyata Kiai Imad sendiri pun sudah lupa lagi, sudah bilang saya lagi. Di sini tidak bermaksud untuk mencari kesalahan seseorang, tetapi kita agar sadar bahwa siapapun orangnya, entah itu keturunan Nabi Muhammad SAW, entah itu para habaib, entah itu para kiai, para ustadz salafi, entah siapapun, para syekh Timur Tengah, semua berpotensi berbuat salah. Kullu bani Adam khata'. Ya, setiap Bani Adam itu berpotensi untuk berbuat salah. Maka dari itu Allah menyenangi orang-orang yang bertaubat. Teman-teman, tidak bermaksud untuk menyalahkan siapapun, tetapi di sini untuk menyadarkan bahwa diri kita itu berpotensi salah, dan sebelum menyalahkan orang lain, hendaklah kita banyak-banyak introspeksi diri. Nah, itulah manusia teman-teman. Jadi manusia tidak ada yang sempurna. Begitupun dengan saya pribadi, begitupun dengan aku pribadi, dan dengan aing pribadi, dan dengan Kiai Imad itu sendiri yang punya ide untuk mengganti kata abdi kepada aing, saya kepada aku. Demikian video singkat kali ini teman-teman. Jika ada manfaatnya silahkan ambil dan amalkan, dan jika ada salahnya dari saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.